Halo kawan semua, jumpa lagi dengan Nita di sini. Kali ini aku mau berbagi tips dari pengalaman aku tentang pertama kali pengalaman mengajar. Nah, ini pas banget buat kalian yang baru lulus atau baru mau memulai untuk mengajar di depan kelas pertama kalinya. Aku punya 5 tips. Tips pertama, kalian harus percaya diri. Ini adalah salah satu hal penting yang harus kalian lakukan sebagai calon guru. Kenapa? Karena ketika kita membawakan materi dan tampil di depan kelas dengan perasaan tidak percaya diri, ini yang akan membuat kita semakin grogi, kaku, dan tentu saja tanpa kita sadari kita pasti berkeringat. Karena aku pernah mengalami hal itu. Jadi tanpa sadar keringat banyak dan itu akan merusak penampilan kita di depan para murid begitu, karena kondisi yang sebelumnya kita rapi menjadi lepek dan tidak bagus untuk dilihat. Tips yang kedua yaitu berusaha menguasai materi pembelajaran. Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut pengalamanku sebaiknya untuk memulai suatu pelajaran kita harus menguasainya dan mempelajarinya dulu. Karena menurut pengalamanku sebaiknya sehari sebelum mengajar atau beberapa jam sebelum pelajaran dimulai, kita sebagai seorang guru harus mempelajari ulang materi yang akan kita sampaikan di depan kelas. Kenapa? Supaya kita benar-benar menguasainya dan kita terlihat berilmu di depan siswa. Karena hal ini juga mempengaruhi tingkat kepercayaan diri kita. Kalau misalnya kita tidak menguasai materi, ketika kita mengajar di depan, itu akan membuat kita semakin grogi. Dan pengalamanku ya, ketika kita grogi, apa yang kita mau ajarkan itu tiba-tiba langsung blank. Jadi inilah pentingnya kesiapan diri sebelum mengajar. Jadi selain percaya diri, harus juga kita harus menguasai materi terlebih dahulu. Kemudian tips yang ketiga, harus menjadi pribadi yang menyenangkan dan juga kita harus selalu tersenyum. Nah, tujuannya untuk membuat suasana kelas menjadi cair dan santai. Secara otomatis itu juga bisa meminimalisir rasa grogi pada saat kita pertama kali mengajar. Karena ketika kita banyak tersenyum, secara otomatis murid akan menganggap kita sebagai guru yang ramah, dan dengan selalu tersenyum pada saat mengajar juga dapat meminimalisir rasa grogi kita di depan kelas. Seorang guru tidak harus mengajar dengan suasana serius. Seharusnya bisa menghadirkan senda gurau, bercanda di tengah-tengah materi ya, karena ketika kita mengajar dengan serius itu akan membuat suasana juga menjadi tegang. Muridnya tegang, kitanya juga tegang. Namun ketika kita sambil memberikan bercandaan di tengah-tengah materi, pastinya juga harus sesuai dengan materi apa yang diajarkan. Sehingga murid pun menjadi senang, sehingga murid pun bukan hanya menjadi senang kepada gurunya tapi juga pelajarannya, apalagi pelajaran yang susah untuk dipelajari. Dan tips yang keempat, harus tegas. Walaupun kita memberikan materi dengan bercandaan, tapi kita juga sebagai guru harus tegas. Ini salah satu hal penting yang harus dilakukan seorang guru, karena biarpun kita harus mengajar dengan bercanda, ya kita jangan lupa kalau kita ini seorang guru gitu. Apalagi zaman sekarang muridnya juga pintar untuk melihat karakter guru. Dan di setiap kelas itu pasti ada murid yang jahil, yang suka mengikuti gaya guru, ibaratnya suka membuli lah atau suka menggara-garai guru gitu. Kalau kita terlihat grogi dan lemah atau terlalu terbawa suasana bercanda yang berlebihan, justru murid yang bisa mempermainkan kita, dan mempermainkannya bukan hanya secara fisik tapi secara mental kita yang dibikin down. Dan itu aku pernah mengalami, bukan aku yang mengalami tapi teman aku, dan makanya kebanyakan
ada beberapa guru yang justru bisa dibikin nangis oleh muridnya. Dan sekarang bagaimana tegas yang dimaksud? Misalnya ketika ada murid yang berani berbicara atau aktif di kelas, biasanya kan ada murid yang dominan sekali di kelas. Pada saat kita berbicara dengan murid, kita harus menatap matanya. Nah, ini tujuannya agar kita terlihat berwibawa sebagai seorang guru, karena itu juga bentuk ketegasan kita kepada murid, karena kita berani menatap dia, berarti kita adalah orang tuanya dia. Seperti itu. Bukan ketika kita berbicara tapi kita matanya ke sana kemari, kita tunduk, kita harus berani melihat dia seperti itu. Lalu kemudian dengan membuat aturan khusus di kelas khusus kita, misalnya kelas bahasa Inggris seperti itu, kita harus mempunyai kesepakatan. Contohnya kesepakatan yang dengan murid, misalnya hukuman ketika murid tidak mengerjakan tugas misalnya, atau terlambat masuk kelas. Tapi hukumannya itu yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Karena untuk zaman sekarang tidak sama dengan zaman dulu yang dicubit atau dijewer. Itu justru membuat murid semakin memberontak dengan kita, semakin tidak bersahabat dengan kita, seperti itu. Dan tips yang terakhir, yaitu tips yang kelima, kita, kalau aku pribadi biasanya memegang sebuah benda. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk meminimalisir perasaan grogi. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba deh. Karena menurut aku, benda tersebut, misalnya pulpen atau spidol atau penggaris, itu jika kalian tidak percaya, kalian coba, kalian bisa praktekkan, karena pada saat kita bicara secara otomatis kita memegang benda atau memainkan benda itu membuat perasaan kita menjadi rileks, dan itu aku alamin sendiri. Jadi kalian bisa coba dengan berbicara sambil bermain memegang-megang spidol seperti itu bisa membuat kalian menjadi rileks pada saat berada di depan kelas. Oke, teman-teman semuanya, itulah 5 tips yang sesuai pengalaman aku pada saat mengajar, dan semoga bisa membantu kalian. Dan tips itu semua saling berkaitan, mulai dari kepercayaan diri, harus menguasai materi, selalu menampilkan senyum, dan juga harus tegas, dan seperti memegang benda, itu semua saling berkaitan. Karena ketika kita tidak percaya diri, kemudian kita sudah tidak menguasai materi, tiba-tiba blank, atau kita tidak memegang benda, terus kita hanya diam terpaku dan monoton ketika mengajar, itu justru bisa membuat kita terlihat grogi, dan kita tidak bisa menguasai kelas, apalagi menguasai murid, karena sudah otomatis, karena pasti di setiap kelas jumlah murid itu lebih dari 20 atau 30 siswa. Itu biasanya bagi para pemula ketika mengajar pasti akan sangat grogi. Makanya berusaha untuk kalian harus percaya diri, kalian harus bisa membuat diri kalian rileks, dan yang jelas dan yang pasti materi harus benar-benar dikuasai agar kalian tidak dicuekin gitu dengan murid-murid. Karena pengalamanku sendiri, apalagi untuk murid SD atau murid SMP, itu kalau kalian tidak bisa menguasai mereka, kalian akan dicuekin. Kalian tidak kalian akan berbicara sendiri jadinya, bukan mengajari mereka, tapi kalian berbicara dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian percuma untuk mengajar seperti itu. Oke, jadi itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian, dan terima kasih, dadah.